Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kasatlan PT Kecamatan Kramat Jati, yang terhormat Bapak Ibu guru hebat SDN Cawang 07 beserta teknik. Pada kesempatan hari ini marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kenikmatan sehat, sehingga kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kedatangan ibu kita tercinta yang meluangkan waktu pada hari ini untuk memberikan pembinaan mengenai kedisiplinan di sekolah kita. Ini adalah merupakan kebanggaan bagi kita. Kenapa? Karena jarang di tengah kesibukan beliau mau hadir ke sekolah kita untuk memberikan bagaimana cara kita mengajar dengan hati. Karena beliau ini kalau dari cerita awal pada waktu perkenalan luar biasa. Jadi sebagai kepala sekolah yang berada di daerah Tanah Abang, tetapi bisa merubah sekolah itu mulai dari hanya bisa dilihat dengan mata sebelah, tetapi dengan kepemimpinan beliau, alhamdulillah sekolah tersebut menjadi sekolah yang luar biasa dari segalanya. Intinya, marilah kita bersama-sama mengajar dengan hati, dengan tema yang akan beliau sampaikan pada hari ini. Selain dari kita mengadakan pembinaan rutin mungkin yang dilakukan beliau berkeliling ke sekolah-sekolah. Jadi beliau ini pada hari ini alhamdulillah mau berbagi praktik baik bagaimana supaya Bapak Ibu itu mengajar dengan hati sesuai dengan pendekatan pembelajaran yang pada saat ini memang harus kita lakukan, karena akan kita berhubungan dengan pembelajaran mendalam dengan adanya prinsip pembelajaran mendalam. Mulai dari semua itu kita harus mengajar dengan hati. Sebelum beliau berbagi praktik baik, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau akan menjadi kita pedoman kita di dalam melaksanakan tugas sebagai guru dan saya sebagai kepala sekolah. Berdoa mulai. Selesai, marilah kita dengarkan berbagi praktik baik dari ibu narasumber kita, Ibu Eli Suryana MPD MSI, sekaligus sebagai PLT Kasatlan dari Kramat Jati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SD Cawang 7, Ibu Emilia. Yang saya hormati Bapak dan Ibu semuanya, para guru SDN Cawang 7. Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah SWT. Pada hari ini kita bisa bersama-sama, saya bisa membersamai Bapak dan Ibu semuanya yang berada di SD Cawang. Bapak dan Ibu semuanya, pada hari ini saya kegiatannya tadi pagi saya ikut upacara, kemudian saya membuka Maulid Nabi di SD Cawang 7 dan saya sempatkan untuk bersama-sama teman-teman di sini
untuk pembinaan terhadap Bapak dan Ibu semuanya. Bapak dan Ibu semuanya, apa yang disampaikan oleh Ibu Yati memang seperti itu pekerjaannya saya dulu. Jadi saya tidak serta-merta mendapat sekolah yang bagus, yang mudah seperti sekarang sekolahnya megah-megah bagus, tapi saya mendapat sekolahnya yang luar biasa, ya, sekolahnya luar biasa yang harus saya kerjakan, sehingga dengan saya bekerja tidak pernah berhenti-hentinya. Bagaimana saya mewujudkan sekolah itu bisa dipakai oleh untuk belajar, ya. Belajar artinya belajar untuk yang wujudnya untuk belajar, pembelajaran, proses belajar mengajar sekolah. Sekolah yang tidak punya perpustakaan, yang tidak punya kantin, yang tidak punya musola dan sebagainya, itu ya memang terwujudnya sampai ke dunia. Tepuk tangan dong. Bapak dan Ibu semuanya, itu sekilas dari saya. Pada hari ini saya ingin bertanya Bapak dan Ibu semuanya, bagaimana kita seorang guru mengajar dengan hati. Kita mengajar dengan hati. Sesuai tema yang akan saya sampaikan, mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya bisa mendengarkan atau menyentuh daripada kata-kata saya ini untuk bisa mengajar anak-anak. Coba mengajar dengan hati, menyentuh jiwa anak didik. Guru bukan sekedar profesi, tapi panggilan hati, ya. Kemudian setiap guru punya tanggung jawab besar, bukan hanya mencetak anak yang cerdas, ya, tapi juga membentuk manusia yang berkarakter. Kemudian anak didik tidak hanya belajar dari kata-kata kita, tetapi juga dari cara kita memperlakukan mereka itu sebagai anak didik kita. Ya, Bapak dan Ibu semuanya, anak seketika di sekolah itu adalah anak kita. Dititipkan orang tuanya kepada kita untuk kita lindungi, kita ajak belajar. Apa keluhannya mereka itu kita bantu, karena sudah dititipkan orang tuanya kepada kita. Kemudian oleh karena itu mengajar dengan hati berarti menghadirkan diri kita seutuhnya dengan empati, kasih sayang, kesabaran sekaligus ketegasan kita dalam arti lembah lembutnya, bukan tegasnya marah. Saya melihat banyak anak-anak guru, ya, banyak terjadinya guru itu banyak yang melakukan hal yang tidak baik terhadap. Oleh karena itu saya membuat hari ini pembinaan terhadap Bapak dan Ibu semuanya adalah mengajar dengan hati, menyentuh jiwa hati. Lanjut. Makna daripada mengajar dengan hati, mengajar dengan hati adalah menyentuh aspek emosional, sosial dan spiritual anak didik, bukan hanya intelektualnya saja, ya, intelektualnya saja, ya. Artinya anak itu dididik dia harus pintar saja, tapi dia tidak beretika, benar nggak? Misalnya anak itu pintar tapi etikanya kurang, benar nggak Bapak? Bagaimana seorang guru itu terhadap anak itu mendidiknya dengan hati, ya?
Kemudian guru mengajar dengan hati akan mendengarkan dengan tulus, ya, mendengarkan dengan tulus, mengerti kesulitan murid, memberikan dukungan, bukan hanya tuntutan, memberikan dukungan bukan hanya tuntutan. Ya. Kemudian menjadi teladan nyata. Apa itu contohnya daripada teladan nyata, Bapak dan Ibu? Coba contohnya apa? Memberikan contoh karakter yang baik. Misalnya anak itu mendapat nilainya tidak pada hari itu belum bagus, jangan dimana dulu, mungkin dia busy atau dia lagi sakit atau dia lagi punya problem di rumah. Itu nyata. Ilmu bisa mengisi kepala, tapi kasih sayanglah yang menyentuh jiwa. Benar nggak? Betul. Menyentuh jiwa, benar kan? Benar kan? Next lanjut. Mengapa perlu mengajar dengan hati? Ikhlas. Bagus Bapak. Saya ulangi tepuk tangan. Mengapa perlu mengajar dengan hati? Saya merinding Bapak. Apa penting Bapak jawab? Ikhlas. Kita harus ikhlas. Jangan kita melihat anak itu misalnya dari tingkahnya sehari-hari, kan namanya juga anak. Tapi perlakukan mereka itu adalah sama sebagai murid kita, sebagai anak kita. Pada saat orang tuanya menitipkan kepada kita, itu adalah ya. Kemudian mengapa tadi mengapa perlu mengajar dengan hati? Murid belajar lebih baik ketika merasa dihargai. Contohnya Pak, Bapak dan Ibu semuanya, murid belajar lebih baik ketika merasa dihargai. Contohnya Pak, ya betul, dia dihargai misalnya, nak ulangannya hari ini kalau kemarin nilainya 100 lagi sakit ya, tapi hari ini juga bagus nilainya, walaupun kemarinnya 100 hari ini 80, ya kan? Ya. Jadi dia merasa dihargai, bangga banget. Kemudian mengurangi stres belajar anak. Anak itu kalau stres belajar, kalau dia stres belajar, kadang nggak mau sekolah, males. Itu perlu kita perhatikan. Apa dia stres? Tidak apa-apa ditanya, ditarik anaknya satu. Kenapa nak? Kamu gak ini? Dia ada kan di dalam kelas itu anak seperti itu. Dia nanti akan cerita, makanya dari hati akan cerita, ibu, bapak saya sama ibu saya berantem. Terus itu gimana? Saya nggak bisa makan, saya nggak bisa tidur, nangis. Gurunya dipeluk loh, Bu. Saya sudah pernah. Kemudian meningkatkan motivasi intrinsik. Apa itu contohnya? Ayo Bapak Ibu semuanya menyentuh hati. Coba, motivasi dari dalam kan? Dalam diri anak ya. Apa tuh misalnya? Ya itu ditanya. Kenapa nak? Kamu hari ini nilainya agak kurang. Ya, tapi nanyanya jangan bentak-bentak. Kenapa nilainya kurang? Kamu biasanya pintar. Bodoh kamu. Nggak boleh ya. Tidak ada. Di buku 7 ini tidak ada seperti itu. Semuanya udah betul. Cawang 7. Cawang 7. Mulai itu salah menurut. Nah, jadi Bapak dan Ibu semuanya dari dalam ya. Kemudian menciptakan lingkungan belajar positif. anak lingkungan belajar itu harus nyaman, kemudian merasa diperlakukan adil, ya, tidak membeda-bedakan. betul sekali.
sekali, 100 Bu nilainya ya. Tepuk tangan. Banyak 300 buat saya. Betul, jadi 1000 ya. Terus menciptakan lingkungan belajar yang positif. Tadi sudah dijawab Ibu. Ada yang lagi yang mau jawab? Ini yang laki-laki, jangan takut. Kegembiraan. Kegembiraan ya. Menyenangkan. Menyenangkan, belajar yang menarik, Bermakna. bermakna, kreatif, inovatif. Oke, betul. Membangun karakter murid. Bagaimana cara kita membangun? Langsung memberi contoh, kemudian juga seperti tadi yang poin ketiga itu Bu, motivasi intrinsik harus selalu kita kita pantau mereka agar Betul. tidak hanya dari ekstrinsipnya aja yang kita lihat, tapi dari intrinsik mereka kita harus sangat perhatikan. Betul. Luar biasa. 2000 nih Ibu. Pas buat pakai. Bukan 200 lagi 2000. Bapak-bapaknya juga dong, nggak bisa kalah nih. Berikan akhlak yang baik Bu, contohnya seperti spiritual, keagamaan. Jadi kita mengajar tidak hanya, kalau saya kan bidang studi PJOK, jadi saya tidak mengajarkan, ada teman saya juga sebagai guru mapel tidak hanya memberikan materi tentang pembelajaran itu sendiri, tapi menunjukkan atau memberikan motivasi kepada cara berpikir dia dalam keagamaannya, sehari-hari di rumah bagaimana, untuk motivasi dia di masa yang akan datang. Masya Gitu loh Bu. Bagus sekali. Jadi diterapkan kesehariannya dalam sebatang. bentuk Kebiasaan. sikap. Berarti Bapak sudah menyentuh hatinya. Masya Allah. Baik, lanjut. Lanjut. Sama. Semangat nih Bapak dan Ibu. Senang nggak nih kalau saya kasih pembinaan seperti ini? Lanjut. Prinsip-prinsip pengajar dengan hati. Tahu nih prinsip pengajar dengan hati. Kenali setiap murid, setiap anak unik. Ada yang cepat belajar, ada yang butuh lebih banyak waktunya. Hargai keberagaman mereka. Ya, artinya begini. Setiap anak itu punya bakat tersendiri, unik kan? Jadi dia punya bakat sendiri. Nah, tugas kita sebagai guru, bagaimana kita melihat keunikan anak-anak ini? Apa tuh contohnya misalnya keunikan kita? Ada yang dia dengan ini kita sedang mengajar. Ada anak itu dengan dia tidak kemudian, tapi dia kitanya bisa unik kan? Banyak seperti itu. Ada yang dia diam sampai melotot, tapi nggak nyambung juga. Itu unik kan? Bagaimana kita guru pendekatannya dengan hati terhadap anak? Harus pendekatan sehingga kita paham, ya. Bagi anak yang kurang bisa, bagaimana kita pendekatan waktu yang lebih banyak pada anak, ya. Waktu lebih banyak, mungkin waktu pas kita istirahat, anak-anak istirahat, kita panggil aja ngobrol. Teman-temannya kan pada keluar, sini nak. Oh, sekarang di rumahnya ada siapa aja sih? Kok ibu lihat sepertinya ngelamun aja terus apa? Udah cerita apa? Tapi hati kita nyentuh dia. Wah bu, saya sekarang udah malas makan. Belajar juga males. Mama saya itu pulangnya malam. Apa saya juga sama? Dia masih apa? Sama mbak. Ada lagi, saya cuma sama mbak kok bu. Mbaknya di mana? Mbaknya kadang ngaji, kadang di rumah, kadang terus semua sama siapa? Sendiri. Ada loh. Nah jadi akhirnya kita pendekatan kepada anak ini lebih lama. Kemudian
bangun kedekatan emosional, sapa mereka dengan ramah setiap hari, tunjukkan bahwa guru peduli keseharian pada murid. Contoh, misalnya menyambut anak di depan pintu. Bu Lia di sini mengadakan seperti itu, ya. Jadi anak itu disambut depan pintu, ya. Gantian yang tiket, ya Bu ya. Nah, itu caranya. Apa kabar, Padang? Sudah sarapan belum, Padang? Ya Bu, saya sudah makan Bu. Saya sudah ini. Semangat ya. Yes, oke. Udah salaman kita lari karena begitu bocah anak kita. Kita sentuh dengan hati, ya, berbentuk ramah. Terus ada anak, ibu sudah mau salaman, lari-lari salaman kita. Kita udah semangat. Iya sayang, kita udah pelukin dia. Wah, coba kita sentuh dengan hati anak-anak itu. Dia akan tersentuh ya jiwanya. Ya. Coba tepuk tangan dulu biar ini enggak. Nah kemudian tunjukkan bahwa guru itu peduli, ya sudah saya sampaikan seperti tadi ya. Kita nggak apa-apa Bu, kita menyapa sama anak. Ya. Zamannya sudah beda, zaman sekarang sudah beda. Kalau zaman dulu, zaman saya, kalau lihat guru tuh muter sampai ketakutan banget. Sekarang guru nggak perlu ditakuti. Guru itu jadi sahabatnya anak, guru itu jadi temannya anak. Karena seketika anak-anak itu di sekolah adalah orang tuanya, adalah guru dan kepala sekolah yang ada di sekolah itu. Ya Bu ya, saya titip. Kemudian ajarkan dengan empati, coba rasakan apa yang murid rasakan. Jangan terburu-buru menilai, tapi pahami situasi mereka. Coba saya yang di atas dulu. Coba rasakan apa yang murid rasakan. Apa yang murid rasakan? Seketika dia misalnya membawa makanan sendiri, temannya bawa makanan, dia nggak membawa makanan. Apa yang dirasakan dia? Sedih kan? Kita perhatikan itu Bu. Oh dia sedih karena dia nggak bawa makanan. Rasa lapar. Teman saya bawa. Gak apa-apa Bu, dipanggil tuh. Kenapa nggak makan? Bu, ibu saya subuh-subuh udah berangkat, saya nggak ada kasih makan. Terus bajunya lihat aja tuh, kita lihatin bajunya kumal, pakaiannya nggak rapi. Karena ibunya pagi-pagi udah jadi kuli cuci. Bener itu. Anak itu nggak ada yang diperhatikan. Karena dia bangun pagi, nyuci anaknya mau mandi, mau sekolah, mau tidak. Tapi untuk anaknya mau sekolah, itu perlu kita perhatikan Bapak dan Ibu. Rasakan apa yang dia rasakan. Coba sini udah makan belum? Belum Bu, saya nggak punya duit. Bu, nggak bisa takut keluarin duit. Paling belanja SD itu paling 5.000. Udah minum belum? Ambil tuh minum kita. Kasih bersama. Ya, selalu berkabung ya. Rasakan apa yang dia rasakan dengan kita memberikan. Yuk kita ajak makan. Ya. Kemudian jangan terburu menilai, tapi pahami situasi mereka. Itu tadi sudah ada maklumat itu. Kita jangan dulu menilai memburu. Dasar ibunya itu malas, anaknya nggak ngurus. Kalau kita bangun pagi udah ngurus anak, jangan Bu. Kebutuhan berbeda. Tapi memang salah ibu. Tapi tuntutan kebutuhan hidup. Dia harus seperti itu. Ya. Disiplin tanpa kasih sayang, anak jadi tertekan. Keduanya harus berjalan seimbang. Ya. Disiplin tanpa kasih sayang, anak jadi tertekan. Benar enggak? Benar ya Bapak Ibu? Kuliah gimana, benar enggak nih? Kita disiplin, ya, perhatikan. Tanpa kasih sayang, ya. Bisa menyentuh enggak? Tidak. Itu gurunya disiplin aja. Anak-anak hari ini halaman berapa? Bukan. Halaman
23. PR-nya udah dikerjain belum? Belum, Bu. Lah, itu kan saking disiplinnya anaknya jadi ketakutan. Saking disiplinnya jadinya anak itu jadi ketakutan. Ya. Dicas kayak itu. Artinya Bawa. keduanya harus jalan seimbang. Ya Bu ya. Seimbang, ditanya baik-baik. Kenapa PR-nya tidak dikerjakan? Bu, kenapa PR-nya tidak dikerjakan? Bu, saya ketiduran, saya capek. Dasar kamu bodoh. Astagfirullah. Itu nggak boleh dilakukan. Jadi ditanya baik-baik anaknya, kenapa tidak mengerjakan PR? Dia akan bercerita dari hati. Saya Bu sampai rumah capek, udah itu saya main, udah main saya mandi, saya tidur, lalu ibu saya belum pulang. Terus gimana PR-nya? Saya tidak kerjakan Bu. Atau dia mengerjakan PR salah semua. Tapi udah punya poin Bu. Dia sudah mengerjakan walaupun salah. Sudah punya poin walaupun itu salah. Hatinya itu sudah mengerjakan. Jiwanya tergerak mau mengerjakan. Oleh karena betul dan tidaknya, kita sebagai guru yang bisa menilainya. Jadi balance, seimbang ya. Jadi balance. Benar nggak Bapak dan Ibu? Awali kelas dengan hal positif. Senyum, doa, atau icebreaking singkat. Ada nggak icebreaking? Nggak usah banyak-banyak. Siapin aja kartu 3, warna hijau, warna merah, warna coklat. Tepuk aja. Kalau hijau tepuknya 1, kalau coklat tepuknya 2, kalau merah tepuknya 3. Ya kan? Atau itu udah speaking atau begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semuanya. Pada semangat ya, sehat-sehat ya semuanya. Ya. Yuk kita baca doa dulu yuk. Panggil tuh satu ketua kelas membaca doa di depan. Dan membaca doa, anak-anakku semua yang sehat ya. Yuk kita belajar. Ada PR nih hari ini ya. Coba PR-nya dikumpulin dulu. Jangan langsung diperiksa PR-nya. Karena kan kita nggak mulai belajar. Ya, kumpulkan. Taruh di depan kelas, masuk di depan meja masing-masing. Ya. Baru nanti setelah selesai baru kita ini. Tapi lanjut, kita ngadain SWG tadi. Singkat, gunakan kata-kata yang membangun, hindari kata kasar atau merendahkan. Apa yang kita katakan tadi? Gunakan kata-kata yang membangun, tidak merendahkan anak. Anak-anakku semua hari ini pintar semuanya. Semangat. Udah pada sarapan belum? Sudah Bu, saya sudah sarapan pasti. Bu, saya sudah jajan, saya sudah. Alhamdulillah pada semangat semua anak-anak ya. Semoga kita hari ini bisa belajar dengan senang, dengan riang gembira dan semangat. Dan hari ini kita akan belajar, nanti akan mendapat nilainya 100 semuanya anak-anak ya semua ya. Saya mau 100 Bu, saya mau macam-macam. Pasti begitu, benar nggak ya? Kemudian hindari kata kasar dan merendahkan anak itu. Anak itu akan merasa berkecil hati seketika merendahkan. Karena di dalam kelas itu beraneka ragam anak. Ada yang berkebutuhan khusus, ada yang memang dia mampu minta, ada yang sedang-sedang, ada yang sama sekali tidak bisa. Jadi beraneka. Tapi kita, Bapak dan Ibu semuanya, jangan sekali-sekali merendahkan anak. Dosa kita. Ya, di sini nggak ada, di Cawang Tunjungan. Semuanya Bapak
bagus-bagus gurunya ya. Amin. Amin. Berikan penghargaan sederhana, pujian, senyum, tos ucapan. Terima kasih anak-anak, pada hari ini kita belajarnya semuanya rapi semuanya. Anak-anak bagus. Besok kita belajar lagi seperti hari ini kembali. Bisa tuh Bapak Ibu seperti itu? Bisa? Bisa Bu, pasti bisa. Ajak murid, dengarkan murid, beri waktu bagi mereka untuk bertanya dan bercerita. Dengarkan murid. Dia itu menganggap pada saat itu kita yang ada di dalam kelas itu gurunya adalah ibunya. Dia bercerita, ibu. Sedangkan kita lagi situasi mengajari. Dia udah bangun, cepat-cepat bercerita. Apalagi anak-anak. Bu, saya tadi ini loh Bu, itu nakal, dia tuh nggak bisa diam, saya dicubit melulu. Udah, tarik dia aja dulu. Duduk dulu ya. Kita tarik dia ajak dulu. Duduk dulu ya Nak ya. Ini anaknya belum bangun nih. Kita ajak duduk. Dan terus duduk. Kita mulai lagi ngajar ya. Karena dia udah merasa temannya mengganggu dia, atau dia seperti yang saya sampaikan tadi tidak bawa sarapan temannya. Itu ya pokoknya. Dia bercerita, baik cerita yang temannya, baik cerita yang di rumahnya, baik ceritanya yang ada di sekolah itu, misalnya dengan lingkungannya dia bercerita. Ada anak-anak yang seperti itu ya. Kita sebagai guru, saya titip sentuh hatinya ya. Kemudian ajak murid ikut membuat aturan kelas agar mereka merasa dihargai. Misalnya aturan kelas seperti apa Bapak dan Ibu semua? Saat belajar, Disiplin, jujur, jujur, tidak ribut saat belajar, ya betul, izin keluar betul, betul, Masya Allah. ya kata sopan, betul, hargai teman, menghargai bapak ibu, ya, itu ada di pembelajaran semua. kesepakatan kelas. Kesepakatan, ya, kesepakatan kelas. Ajak anak-anak ke depan, berapa 5 anak. Jangan menonton bu ngajarnya. Coba diam semuanya, buka-buka halaman sekian. Astagfirullahaladzim. Jangan ada dijawab dulu. Ajak anak-anak berdiri, gantian, ya, gantian bercerita, gantian. Apa sih hari ini? Ya hari ini kita ini misalnya pembelajaran tentang jam belajar malam, jam belajar siang, jam sekolah. Kita buat itu sebagai cerita. Lakukan dengan berbahasa Inggris kalau bisa, kalau kita ada. Di sini udah ada guru bahasa Inggrisnya. Udah belum ya? Oh belum ya. Kalau itu kita ngobrol nanti diajak itu apa namanya? Hai, kamu sedang apa? Oh iya, kemarin saya sedang belajar. Terus ini, kemarin sore main dengan teman-teman saya. Nah, kita guru mendengarkan. Dia itu semangat sekali. Dan gantian ya berceritanya. Udah tuh lari-lari lagi ke depan, cerita lagi. Ya. Itu Bapak dan Ibu, kita guru itu harus bisa menyusun seperti itu. Anak itu semangat belajar di sekolah, semangat. Kemudian tunjukkan kepedulian kecil, menanyakan kabar, mengingat nama, atau memberikan motivasi saat mereka jatuh. Misalnya lari-lari jatuh. Namanya juga anak-anak sih. Di sekolah itu dia main, dia menurut dia itu udah benar aja dia main panas-panas dia lari-lari. Terus dia jatuh. Kita jangan guru, kamu dasar aja kamu harus siap, kamu lari-lari udah kamu jatuh. Bukan kan jadinya kecil. Bapak dan Ibu cari sini nak. Dia udah nangis. Ibu saya mata saya udah bengkak. Oh pokoknya macam-macam. Oh matanya udah penuh air mata. Terus kita sebagai gurunya ini, makanya jangan lari-lari.
Kalau lari-lari akibatnya jadi satu, luka kan? Kita udah hari itu UKS kasih tuh betadin kakinya, udah nangis ngejarnya kayak apa, udah kita peluk, udah jangan nangis ya, minum dulu, udah kita taruh itu sama ya, jadi menyentuh. Kemudian itu tadi ketika dia jatuh, ketika menanyakan kabarnya, mengingat namanya atau memberi motivasi. Coba namanya siapa sih? Namanya Maimunah. Zaman dulu kan seperti saya Maimunah, Bu Eli itu udah keren banget namanya Eli. Ada Maimunah, ada Sarkona. Munah. Kenapa Munah? Oji sering munah-munah. Iya. Namanya Munah ya. Munah. Kalau belajar, kalau ada PR, kerjakan ya. Anak. Kalau saya lagi, saya kerjain PR sendiri dulu. Kalau saya nggak membantu saya, jadi saya belajar salah ya Bu ya kerjaan saya. Enggak, itu nilai dia sudah mengajarkan, udah nilainya udah ada poin. Lanjut, itu memberi motivasi. Dampak mengajar dengan hati, healthy school ya. Murid merasa aman, nyaman, dan dihargai. Benar nggak ya? Benar tuh, benar nggak Bu? Dampak mengajar dengan hati, benar nggak? Tuh, murid merasa aman, nyaman, dan dihargai. Kemudian meningkatkan motivasi dan semangat belajarnya. Ya, meningkatkan motivasi, semangat belajarnya. Membentuk murid yang percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab. Ya. Hubungan guru murid lebih akrab, suasana kelas lebih hidup. Benar nggak? Jadi hidup kita mengajar. Guru pun merasakan kebahagiaan batin karena mengajar bukan lagi beban, tapi panggilan hati. Iya Bapak dan Ibu. Jadi kita mengajar panggilan hati. Masih ada? Nah, contoh situasi nyata. Murid datang terlambat, guru menegur dengan lembut, lalu menanyakan sebabnya. Seperti yang saya sampaikan tadi ya. Murid gagal ujian, guru memberikan dorongan, bukan hanya nilai merah saja. Dengan mendapatkan nilai yang baik, tetap kita dulu. Nah, nilainya hari ini sudah baik, tapi akan lebih baik lagi jika belajarnya terus. Sampai besok dipertahankan nilainya akan menjadi lebih baik. Murid berdiam, guru memberikan peran kecil agar percaya diri. Murid pendiam itu ada sebabnya. Ada yang dia memang benar-benar pendiam, ada yang pendiam karena dia ada masalah, ada yang pendiam karena dia belum mengerjakan pekerjaannya, ada pendiam dia tidak karena jajan, ada pendiam karena bermacam-macam pikiran anak-anak. Kita sebagai guru coba kita sentuh ya, kita peduli pada mereka. Murid berprestasi, guru mengapresiasi tanpa membuat yang lain minder. Contoh, karena kamu gak pernah belajar, jadi gak dapat nilai bagus seperti si siapanya, seperti Bulia, seperti Lia. Jangan itu saya. Yang lain udah ketekan kan semua ada diem, semua melotot. Kita sampaikan. Nah, hari ini nilainya si Lia bagus. Besok anak-anak ya sama ya belajar bagaimana caranya seperti Lia. Udah, coba kalau karena kamu tidak belajar dari nilainya jelek, coba anak seperti itu langsung ngedor. Hari ini nilainya belum bagus, tapi besok saya yakin nilai anak-anak semuanya akan lebih bagus atau bagus sama seperti dia.
bapak ibu sudah gendut, udah marah duluan ya. Tapi di cabang 07 nggak ada. Adanya di sana. Murid berprestasi, guru mengapresiasi tanpa membuat dan lain bertanya sudah. Artinya tidak ada di Jawa. Anak mungkin tidak selalu ingat apa yang kita ajarkan, ya. Perhatikan kata saya. Anak mungkin tidak selalu ingat apa yang kita ajarkan, ya. Tetapi mereka akan selalu ingat bagaimana kita memperlakukan mereka. Benar nggak? Betul banget. Anak mungkin tidak selalu ingat apa yang kita ajarkan, tapi mereka akan selalu ingat bagaimana kita memperlakukan mereka, menyentuh hati mereka. Tepuk tangan semuanya. Ya, kesimpulannya Bapak dan Ibu semuanya, mengajar dengan hati bukan sekedar menyentuh, tetapi sikap hidup seorang pendidik, dengan hati yang tulus. Guru bukan hanya menghasilkan murid yang cerdas, tetapi juga menyentuh jiwa mereka dan meninggalkan jejak kebaikannya seumur hidup. Kita diingat loh, itu namanya Bu Eli. Bu Eli itu guru saya. Seketika kita meninggalkan dia, nangisnya seperti apa? Udah habis nanti. Terima kasih. Nyalakan videonya. Coba ya. Yang di bawah dulu nanti. Coba. Oh ini, pada saat saya mengajar ya, ini bisa dilebarkan ya. Ini pada saat anak coba dilebarkan ya. Ini saya mengajar pada saat saya setelah saya menjadi kepala sekolah, saya itu berdesakti saya jadi guru ya. Nah setelah saya jadi guru, anak-anak ini sudah cukup. Ini anak-anak, lihat inilah aneka ragam anak. Kita lagi, nah saya bilang, bagaimana kalau saya tidak mengajar anak-anak semua? Nangis Bu, pokoknya Bu Eli nggak boleh pindah. Kita udah dengar kata ibu saya, Bu Eli mau pindah, nggak ngajar lagi gitu anaknya. Ada macam-macam. Ibu, ini lanjut dua nanti soalnya. Ya. Tuh. Anaknya pada nangis Bu. Nangis semuanya karena mendengar gurunya mau pindah. Tuh. Itu dengarnya. Kita menyentuh hati anak. Setelah nangis semuanya melukan. Kelas berapa? Kelas 2. Ada lagi. Banyak yang nangis tadi. Sudah ada satu lagi. Nah ini udah nangis. Cepetan. Nih, dia nangis terisak-isak sampai sakit karena dengar gurunya mau pindah. Ini saat saya mengajarkan. Kalau kita sentuh hatinya, terus rebutan mau meluk sampai kaki-kaki saya. Ya Allah, Bu, benar-benar tuh kita senang ya sama anak-anak. Panggilnya saya Oma Bu Eli, Oma Bu. Oma udah bekerja, panggilnya saya Oma. Alhamdulillah.
dianggap ibunya, dianggap teman-teman mereka kalau lagi belajar. Lanjut, yang satunya semuanya ikhlas. Ya, betul. Nggak bisa dilegalin. Selamat pagi semua, perhatikan dirimu di depan kelasmu, perhatikan kami, guruku tersayang, guru tercinta, kau tahu apa jadinya aku, kau bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatakan diriku, kadang kuat-kuat, namun selama kau meninggalkan. Siapa yang Berarti mati lo omak aja. Cepetan ya. Kantor manggil omak gimana? Karena menganggap saya itu Bu Iri oma itu menurut anak-anak itu panggilan, jadi tidak mengerti oma itu ini karena saya kan sudah nenek, saya sudah punya cucu saya sudah nikah. Demikian Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih. Inilah apa namanya harapan saya kepada Bapak dan Ibu semuanya yang ada di dalam itu, mengajarlah dengan sebuah mohon dengan saya titip kepada Bu Lia, kepada teman-teman semua untuk anak-anak itu saat di sekolah itu benar-benar jujur. Inilah yang saya lakukan semuanya dengan sebuah anak-anak luar biasa. Demikian, mohon maaf kepada saya Elvi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibunda Eli. Dari sini kita buat kesimpulan. Tadi saya coret-coret membuat kesimpulan apa yang disampaikan oleh Ibunda kita Ibu Eli. Mengajar dengan hati berarti menyampaikan ilmu dengan penuh empati dan kasih sayang. Ketulusan guru tidak hanya berperan sebagai pemberi materi, tetapi juga sebagai pembimbing yang memahami kebutuhan emosional dan kebutuhan karakter siswa. Dengan mengajar dari hati, proses belajar menjadi lebih bermakna, membentuk pribadi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berakhlak dan peduli pada sesama. Terima kasih kepada Bu Eli yang sudah memberikan pengarahan tentang mengajar dengan hati. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat SDI Calon 07. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan dan kesuksesan untuk kita semua. Tepuk tangan untuk kita semua, untuk guru hebat, untuk ibu kita yang hebat. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.